Ya, kemarin kita bicara tentang perancangan suatu tempat kerja, di mana sebetulnya tempat kerja ini tidak terbatas hanya untuk aktivitas pekerjaan, tetapi segala hal yang menghasilkan produktivitas itu sebetulnya disebutnya kerja. Ya, suatu kegiatan yang menghasilkan suatu output itu disebutnya kerja. Ya, jadi bagaimana kita merancang suatu tempat kerja, terus juga bagaimana kita merancang suatu alat bantu. Nah, alat bantu ini lebih difokuskan kalau pertemuan kemarin itu yang menggunakan tangan. Artinya pekerjaannya menggunakan alat bantu. Nah, alat bantunya ini berhubungan langsung dengan pekerjaannya, di mana pekerja ini melakukan pekerjaannya dengan tangan. Ya. Yang paling penting di dalam perancangan ada dua ya, tempat kerja dan alat bantu tangan tadi. Nah, di dalam perancangan tempat kerja itu ada 4 prinsip. Prinsip pertama itu prinsip kepentingannya. Seberapa penting sih kita akan mengatur atau akan merubah layout, ya, atau meredesain atau merancang dari awal. Tapi kalau rancangan dari awal sih harusnya tingkat kepentingannya kan paling tinggi ya, karena memang belum ada desainnya. Tapi kalau kita mau meredesain ulang, artinya harus ada urgensinya. Ya, tingkat urgensinya harus kita klasifikasikan terlebih dahulu. Dimulai dari kalau kita belajar statistik, ya ada skala kepentingan, dimulai dari biasa atau tidak biasa, biasa sampai yang sangat biasa atau penting, sangat penting, tidak penting, penting, sampai yang sangat penting. Ya, itu kan sebetulnya mengklasifikasikan tingkat kepentingan. Nah, maksud dari prinsip kepentingan ini apa? Di dalam perancangan yang ada sebetulnya, kita itu mencoba merubah sesuatu hal, tetapi perubahan ini harus berdampak besar. Gitu. Nah, biasanya perubahan-perubahan yang berdampak besar ini didasarkan atas permasalahan yang terjadi. Kalau masalahnya besar, saat kita improve, maka hasilnya biasanya akan mengikuti juga. Maka hasilnya akan mengikuti besar juga. Makanya harus kita buat dulu. Kalau ada beberapa prioritas nih, ada beberapa prioritas. Oh, kalau yang tempat pertama ini kepentingannya ini, tempat kedua ini kepentingannya ini. Ya. Jadi harus kita buat dulu supaya mana sih yang paling urgent untuk diperbaiki, supaya uh, hasilnya akan lebih baik. Gitu. Ya, maksudnya tingkat kepentingan itu seperti itu. Terus ada frekuensi dari penggunaannya. Harus dilihat juga frekuensi penggunaan dari tempat kerja atau alatnya ya, karena ini berhubungan dengan alat sudah. Berapa banyak sih, berapa frekuensi di dalam satu periode waktu penggunaan fasilitas ini. Misalnya dalam 1 bulan, frekuensi penggunaannya 2 kali, hanya 2 kali. Kalau kita bandingkan frekuensi penggunaan yang 2 kali dengan yang 10 kali, maka yang harus didahulukan itu yang 10 kali. Karena frekuensi penggunaannya lebih besar. Ya. Semakin frekuensi penggunaan, baik itu tempat kerja, baik itu alat bantu semakin besar, artinya akan semakin memperbesar peluang terjadinya kelelahan. Ya. Kalau kita misalnya di kampus aja, ya di kampus saat perkuliahan tatap muka dalam 1 minggu berapa kali kita duduk di kursi meja? Wah, 1 minggu itu bisa 5 sampai 6 hari. Ya, nah dalam 1 hari itu berapa durasinya? Kalau dibandingkan dengan mungkin yang menggunakan kursi meja hanya 1 minggu 2 hari, maka yang 6 hari ini yang harus didahulukan. Karena saat kita menggunakan selama 6 hari, 6 kali dalam 1 minggu, potensi kita mengalami kelelahan itu kan lebih tinggi dibanding yang hanya menggunakan 2 atau 3 hari. Ya, makanya harus kita dahulukan dilihat dari frekuensinya. Yang ketiga, fungsinya, prinsip fungsinya. Apakah prinsip fungsi dari desain yang terdahulu itu sudah mencukupi atau belum? Tapi kalau kita redesign, artinya kan ada fungsi yang belum tercukupi. Ya, makanya kita tambahkan fungsi yang kira-kira dibutuhkan itu seperti apa. Gitu. Desain kursi meja yang biasa kita gunakan itu sebetulnya kan
ada beberapa fungsi yang bisa ditambahkan, misalnya gini. Tapi mungkin ada beberapa orang yang kurang setuju ya. Misalnya gini, di dalam kelas, di semua perkuliahan yang saya ampu ya, saya tidak melarang mahasiswa itu untuk minum atau makan makanan ringan. Saya nggak pernah melarang itu. Karena berhubungan dengan ergonomi ya. Di dalam ergonomi setiap manusia itu berbeda. Kalau kita lihat dari fisiologinya, ada manusia itu yang bisa konsentrasi jika ditambahkan dengan booster. Booster itu apa? Ada yang boosternya makanan ringan, mau itu permen, kayak mau itu roti, ya, mau itu apalah makanan ringan. Atau ada juga yang boosternya minum teh, minum susu, minum kopi. Itu ada yang seperti itu. Ya, karena berhubungan dengan fisiologi, ada metabolisme tubuhnya. Saat kita bekerja, salah satu pekerjaan itu kan adalah berpikir ya. Berpikir itu pekerjaan yang paling berat sebetulnya dibandingkan dengan aktivitas fisik. Karena waktu berpikir, memang tubuhnya tidak bergerak. Tapi sebetulnya proses metabolismenya itu sangat cepat sekali dibanding aktivitas fisik. Nah, waktu metabolismenya bekerja, artinya butuh asupan yang masuk. Asupan ini bisa berupa banyak tadi, makan ringan atau minuman. Ya, saya selalu nggak pernah melarang, oke, nggak apa-apa. Yang penting kita punya target. Kalau ini grafiknya ya ada batas kelas atasnya, ini upper control limitnya. Biasanya ditargetkan 80% tingkat penyerapan materi. Bagaimana caranya supaya tingkat 80% penyerapan materi ini tercapai? Ya, harus didukung dari semua elemen, baik itu elemen lingkungan kerjanya, nanti kita bahas lingkungan kerja. Maksudnya elemen lingkungan kerja itu ada pencahayaannya harus baik, temperatur ruangannya itu harus baik, ya, tidak bising, ya, tidak ada kebisingan, tidak ada getaran, tidak ada bau-bauan. Maka dari lingkungan kerja fisiknya itu mendukung. Dari sisi yang lain, antropometrinya, misalnya, kursinya harus mendukung mahasiswa ini untuk bisa konsentrasi secara penuh dari antropometrinya. Terus ada lagi dari sisi yang lain, fisiologinya. Nah itu, ya. Dari sisi fisiologi ternyata ada beberapa mahasiswa yang dia kalau mau konsentrasi harus sambil minum kopi. Ada yang seperti itu. Ya. Saya persilakan nggak apa-apa selama jangan merokok di dalam kelas, kalau itu dilarang ya, karena mengganggu. Supaya waktu dia naik sini, aduh kurang, naikin lagi dengan booster apa? Kurang, naikin lagi. Kurang, sampai akhirnya paling nggak tercapai angka 80%. Ya, termasuk durasinya juga. Kalau di tatap muka biasanya 2 SKS kita break sekitar 15-20 menit. Ya, pas ini nanti akan turun, waktu udah turun, nah ini harus di break dulu supaya segera naik lagi. Ya, ini cara mengontrol apa namanya supaya tetap dalam batas kontrol ini. Nah, di kelas biasanya saya nggak pernah larang mau bawa minuman. Nah, tetapi sarana dan peralatan alat bantunya tidak mendukung untuk itu. Kalau kita lihat di desain kursinya itu kan tidak ada tempat untuk menyimpan apa namanya gelas atau botol air minum. Ya. Sehingga ada potensi terjadinya insiden waktu dia taruh gelas air minum itu di atas bangku meja itu, kursi meja, itu ada potensi untuk tumpah. Kalau tumpah itu kan dampaknya bisa kemana-mana lagi. Bisa ada yang kepleset, ada yang apa, ya itu bahaya. Kita bisa tambahkan rancangan fungsinya. Tambahkanlah berarti di dalam kursi meja itu satu tempat untuk menyimpan gelas. Itu bisa. Ya, ada fungsi tambahan yang kita tambahkan di situ. Gitu. Atau mungkin bisa juga meja yang selama ini kita pakai itu kan sulit sekali dilipat ya. Kalau mau dilipat mejanya ya harus kursinya juga yang dilipat. Bisa nggak tanpa melipat kursi, meja ini bisa dilipat? Sudah ada beberapa rancangan kursi yang memungkinkan untuk itu. Jadi bisa di sliding, ya bisa digeser. Ya, itu termasuk salah satu penambahan fungsinya. Atau fungsi-fungsi yang lain. Misalnya kalau ada kelas yang membutuhkan penggunaan alat elektronik, laptop misalnya. Laptop. Ada beberapa laptop yang baterainya kurang begitu bagus ya. Sehingga dia harus sambil ngecas. Kita bisa tambahkan satu fungsi lagi. Bisa nggak di kursinya ini ada colokan untuk listrik? Bisa juga termasuk penambahan fungsi. Prinsipnya adalah
saat kita mau menambahkan fungsi ini, maka fungsi itu memang dibutuhkan untuk mempermudah pekerjaan. Gitu, untuk mempermudah pekerjaan. Ya, itu yang prinsip ketiga, fungsionalnya. Nah, prinsip yang keempat, itu sequence-nya, jadi jarak antar tiap penggunaan. Kalau tadi contohnya, dalam 1 bulan hanya dipakai 2 kali. Jarak penggunaannya tiap penggunaan 14 hari. Ya, artinya kalau begini kan, waktu dia menggunakan di hari pertama, selesai menggunakan dia istirahat selama 14 hari. Ya memang lelah dia waktu menggunakan selama 1 hari. Tapi setelah menggunakan 1 hari, istirahat 14 hari. Nanti baru lagi digunakan ke kedua. Ini nggak terlalu penting sebetulnya kalau begini. Ya, kecuali berurutan, penggunaannya nanti hari ini digunakan, besok digunakan lagi, istirahat, besok digunakan lagi, besok digunakan lagi. Itu potensi untuk terjadinya insiden, kelelahan itu kan lebih tinggi. Ya, maka ada tingkat sequence-nya. Nah, ini 4 prinsip ini yang bisa kita gunakan di dalam kita merancang baik itu tempat kerja, baik itu alat bantu kerja. Nah, ini 4 prinsip. Ini prinsip umum di dalam kita merancang sebuah tempat kerja. Yang pertama itu kita evaluasi dulu kondisi awalnya. Apa sih yang terjadi saat ini? Ya, yang terjadi saat ini itu ada keluhan apa, ada permasalahan apa? Ini kita masukkan di sini. Lalu yang kedua, kita investigasi penyebabnya apa? Oh, terjadi kelelahan nih. Waktu mahasiswa belajar di dalam kelas, mahasiswanya tidak konsentrasi. Kenapa ya? Tidak terkonsentrasi. Oh, ruangannya terlalu panas misalnya, atau ruangannya terlalu gelap. Ya, itu bisa jadi investigasi. Oh, ternyata penyebabnya ini. Terus kita evaluasi. Kenapa bisa terlalu gelap? Oh, ternyata sumber penerangannya kurang. Ya, dievaluasi ini. Sumber penerangannya kurang. Atau tadi terlalu panas. Oh, ventilasi ruangannya belum baik misalnya belum. Dapatlah beberapa evaluasi tadi. Penerangannya kurang. Yang pertama itu tingkat penerangannya kurang. Yang kedua itu ventilasi ruangannya kurang baik. Ya, nah kita cari lagi. Memang kalau tingkat penerangan yang baik itu seperti apa sih supaya bisa ditingkatkan performance dari manusia? Oh, ternyata harus sekian lux. Nanti kita belajar di LKF. Ya, mungkin besok atau minggu depan. Oh, ternyata misalnya harus minimal itu di 75 lux untuk bisa tingkat penerangannya itu optimal. Optimal bukan maksimal. Kalau maksimal itu sama aja kita belajar di bawah terik siang matahari. Ya, di bawah matahari langsung itu sekitar 100 lux ke atas kali mungkin ya. Mungkin itu sakit mata itu bisa tuh. Jadi setiap evaluasi ini dihubungkan dengan human performance analysis. Jadi berapa besar sih tingkat yang harus kita berikan supaya performance manusianya meningkat. Tadi contohnya penerangan, saat penerangannya segini, maka kemampuan penglihatan manusia itu paling optimal. Kalau temperatur ruangannya segini, maka temperatur segini merupakan temperatur yang optimal untuk manusia. Artinya tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas. Ya, karena kalau terlalu dingin itu kan manusia akan bereaksi terhadap dingin. Dengan cara apa? Menggigil. Ya, menggigil itu kan proses manusia itu untuk menghangatkan diri ya. Kenapa menggigil? Supaya ototnya kan bekerja. Saat otot bekerja artinya menghasilkan panas untuk melawan dingin. Atau sebaliknya, kalau terlalu panas, maka respon tubuh itu kan mengeluarkan keringat. Keringat ini respon untuk pendinginan badan. Nah, kedua respon ini kan sebetulnya menguras energi. Respon berkeringat atau respon menggigil itu membutuhkan energi. Energi ini dibakar dari makanan. Nah, jadi kalau dalam jangka waktu panjang selalu terjadi seperti itu, maka fisiologinya juga pasti akan terganggu. Makanya harus kita atur. Nah, setelah kita tahu ini, lalu kita buat kesimpulannya. Terus tahap yang kelima ini adalah pengembangan dari solusi. Kalau ini sudah ada solusi, karena solusi itu prosesnya akan selalu berputar ya. Pasti akan ada masalah-masalah baru yang muncul. Masalah baru muncul, kita akan
kembangkan, kita akan develop lagi, nanti ada masalah baru yang muncul, kita akan develop lagi. Ini ya prinsip bahwa manusia itu tidak akan pernah merasa puas, selalu ingin ke arah yang lebih baik. Makanya prosesnya akan disebutnya development, pengembangan. Ya. Ini prinsip dalam perancangan tempat kerja. Nah, tempat kerja itu yang kita rancang itu harus aman, harus efisien, dan harus bisa mendukung produktivitas. Dengan cara apa? Ada beberapa aspek supaya aman, efisien, dan bisa mendukung produktivitas. Ada 6. Yang pertama itu harus maintainability. Alat ini harus bisa diperbaiki. Ya, yang kedua itu punya tingkat keamanan yang baik. Usability, mudah digunakan. Terus comfort, nyaman. Ya, terus ada lagi punya tingkat keandalan, reliability. Reliability itu keandalan. Kita bisa gunakan alat ini dengan andal. Yang keenam itu durability, itu kehandalan. Tidak sering rusak. Ya, terus awet, itu masuknya ke durability. Ini prinsipnya. Kalau saya cepat aja. Rekomendasi untuk pekerjaan ringan biasanya di atas elbow, di atas siku itu 50 sampai 100 mm. Kalau kita bekerja membutuhkan penelitian, sewajarnya memang misalnya menulis itu kan pekerjaan ringan, tetapi kita memerlukan penelitian. Itu paling nggak tinggi mejanya itu 50 sampai 100 mm di atas tinggi siku. Supaya memberikan jarak yang cukup untuk mata melihat. Untuk pekerjaan manual, misalnya perakitan beban ringan, ini bisa 100 sampai 150 mm di bawah tinggi siku. Ya. Kalau yang beban berat, ini lebih rendah lagi karena kita membutuhkan bantuan gravitasi. Kalau bendanya berat, ya paling nggak tingginya 150 sampai 400 mm di bawah siku. Jangan lupa diperhatikan ruang untuk jari kaki ini, terus juga lantainya dibuat rata, lalu tidak licin. Tidak licin bisa diakali dengan yang namanya elastic floor mats. Ya, karpet dari karet atau dari plastik, tapi yang bahannya itu tidak licin. Ini contoh pekerjaan berdiri. Ini contoh pekerjaan duduk dengan menggunakan kursi meja, lalu pekerjaannya menggunakan komputer. Laptop sebetulnya sama aja seperti ini nanti. Cuma kalau laptop kurangnya dia kan nggak bisa diatur ketinggian layar ya karena menempel dengan keyboard gitu. Saya biasa kalau di rumah menggunakan laptop, terpaksa harus pakai laptop, saya gunakan keyboard eksternal, jadi layarnya ditumpuk di atas buku. Untuk mengetiknya itu pakai keyboard eksternal, jadi nggak pakai keyboard yang ada di laptop, supaya ketinggian layarnya ini bisa disesuaikan dengan sudut pandang dari manusianya. Ini kalau ini sudut pandangnya, ya, manusia ini optimal sudut pandangnya itu kurang lebih 30 sampai 45 derajat. Jadi dia bisa melirik ke atas, melirik ke bawah, ke kiri, ke samping tanpa harus menoleh, tanpa harus berubah menekuk leher yang itu di 30 sampai 45 derajat. Ini bisa kita atur. Ini untuk desain operator yang duduk. Gambarnya seperti ini ya. Nah, ini alat bantu tangan, pasti akan berhubungan langsung dengan antropometri. Dimensi-dimensi dari pengguna alat itu. Kalau alat bantu tangan ya dimensinya adanya di tangan. Ya, adanya di sini. Ini contoh beberapa pengukuran yang sudah diambil dari papernya Kons pada tahun 79. Cuma kalau ini ukurannya ukuran orang Eropa. Prinsip rancangan alat, yang pertama, sesuaikan dengan ukuran dari tubuh penggunanya. Ini udah pastilah, itu prinsip antropometri kan juga begitu ya. Karena berhubungan dengan kekuatan. Ya, kalau memegangnya pas, fit, itu kekuatan genggamannya pasti akan lebih baik. Apalagi kalau pekerjaannya membutuhkan tenaga. Mau mukul dengan palu, mau mencangkul, mau pokoknya menggunakan tenaga ya. Kalau ukuran alatnya tidak pas, itu pasti kekuatan genggamannya akan tidak baik. Lagi mukul pakai palu, bisa mental itu, bisa terbang. Ya, bisa terbang itu palu, makanya bahaya sekali. Kalau bisa sesuai akan sangat lebih baik lagi. Terus rancangan harus memikirkan atau mengakomodasi orang yang dengan
orang dominan tangan kiri dan orang dominan tangan kanan. Bahkan kalau bisa dirancang supaya ini alat bisa digunakan untuk kedua tangan. Misalnya gini ya, kalau ini hanya untuk dipakai orang kanan, tangan kiri sulit pakai ini, hanya dirancangkan begini. Ini di squeeze, ininya diremas. Kalau ini kan dipecat. Gitu. Ya, terus jika memang akan dipakai oleh beberapa individu khusus, maka bisa ditambahkan beberapa perubahan yang minor. Misalnya dengan kalau ini ada tambahan power grip. Power grip itu kayak tambahan karet yang berkontur supaya bisa memegangnya lebih nyaman. Ini contohnya. Ini kaitannya dengan normalitas gerakan. Kalau ini kan menekuk, kalau ini lurus, ini normal. Nah, ini juga, ini jadi lurus. Kalau ini lurus. Ini juga sama ya, ini jadi lurus. Karena kalau nggak begini kan dia pasti megangnya beda ya. Ini berbeda. Ini panjangnya disesuaikan dengan kekuatan yang dibutuhkan. Jadi ada momen. Saya mau mukul dengan kekuatan berapa, semakin tenaga, semakin pukulannya harus keras, maka momentumnya juga harus semakin besar. Dengan cara apa? Biasanya memanfaatkan panjang dari tungkainya. Ini untuk pekerjaan ringan, mukulnya kecil-kecil, ini yang berat, besar. Supaya tenaga yang dikeluarkan juga bisa dikontrol. Ini pisau mau motong sesuatu, begini bentuknya. Kuas juga bisa ditambahkan fungsi tambahan. Ini shovel, sekop. Nah, itu minggu materi kemarin, kita lanjutkan dengan materi yang kedua. Isinya masih sama, jadi bagaimana kita merancang mesin, merancang alat bantu. Hanya kalau ini ditambahkan prinsip di dalam kita merancang suatu peralatan. Jadi nggak hanya terbatas untuk peralatan alat bantu tangan, tetapi juga bisa lebih umum ya, alat bantu tangan, alat bantu kerja yang bisa kita pakai sehari-hari atau di dalam pekerjaan. Ada beberapa prinsip. Prinsip yang pertama, tadi ada di materi yang kemarin itu. Ini berhubungan dengan prinsip fungsi. Ya, prinsip fungsi. Kalau bisa kita tambahkan beberapa fungsi di dalam satu alat sekaligus. Ini prinsip yang pertama nih. Kombinasikan dua atau beberapa alat di dalam satu alat. Kalau enggak, kenapa enggak kita tambahkan misalnya dalam satu alat itu punya fungsinya sampai 10. Tetapi memang fungsi 10 ini itu digunakan. Gitu. Sama kayak smartphone. Ya, sama kayak smartphone. Itu kan zaman dulu cuma bisa SMS, telepon. Ditambahkan lagi satu fungsi, setel musik. Ditambahkan lagi satu fungsi, bisa nonton, ya, nonton TV. Ada dulu yang ada TV-nya tuh, ada antenanya. Ya, saya sempat pernah nyobain, walaupun agak kesak-kesak. Tapi kalau buat sambil jalan-jalan itu cukup menghibur lah. Nonton sepak bola, ya, apa sinetron. Terus ditambahkan lagi buat streaming radio. Oh ya, ada radio juga ya. Ada radio buat streaming radio, streaming YouTube. Terus ditambahkan lagi sekarang bisa main game. Ya. Terus katanya ada juga smartphone yang bisa jadi proyektor. Wah, hebat sekali tuh. Proyektor. Terus bisa buat foto. Zaman dulu itu kameranya belum ada yang di depan. Jadi yang namanya foto cuma foto ke apa namanya? Karena kameranya hanya ada di belakang, istilah selfie itu belum ada. Ya, istilah selfie itu belum ada. Kameranya hanya ada di belakang, belum ada di depan. Terus berkembang lagi, aduh kalau mau foto wajah dengan kamera belakang, saya nggak bisa lihat layar nih. Ditambahkan lagi satu fungsi yang namanya selfie. Ya, kita bisa foto wajah
Terus sambil bisa kita lihat hasilnya di layar secara langsung. Makanya ditambahkan kamera depan. Kabarnya mau tambahan lagi ada fungsi lain. Apa namanya? Peningkatan jaringan 5G. Peningkatan jaringan 5G. Wah, itu udah semakin hebat lagi tuh. Kalau kita lihat tuh, dalam satu alat, satu device itu punya banyak sekali fungsi. Ya, kalau kita bisa gabungkan banyak fungsi di dalam satu alat, ini bisa mengefisienkan kita di dalam mencari alat. Ya, di dalam mencari alat. Apa sih yang nggak bisa dilakukan oleh smartphone kan gitu ya? Hampir semuanya bisa dilakukan. Sampai buat mulek aja itu bisa katanya. Mulek cabai pakai Nokia gitu. Itu bisa tuh. Atau ganjel pintu bisa. Ya, bisa semua. Kita nggak perlu repot-repot nyari tools yang lain, padahal itu udah ada di situ. Ya, kita nggak perlu melakukan gerakan mencari. Nah, selain itu, dengan menambahkan fungsi di dalam satu alat, maka akan lebih murah di dalam perancangan alatnya. Ya, ini prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, kita lokasikan seluruh perangkat ini sesuai dengan kenyamanan dan kekuatan operator. Maksudnya posisinya, ya, posisinya harus berapa sih supaya kekuatan dan kenyamanan operator ini bisa terakomodasi. Contohnya untuk gerakan-gerakan mekanis, ya, memutar roda tangan itu setir itu tingginya harus berapa? Itu nggak boleh sembarangan. Tinggi setir mobil, tinggi setir sepeda motor itu ada batas standar operator kita itu bisa menggunakan secara nyaman dan full control. Itu ada batasan seberapa tinggi. Ya. Tinggi setang sepeda atau sepeda motor itu ada batasnya. Nggak boleh terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi maka kita nyaman nggak? Atau kekuatan kita bisa tetap optimal nggak di dalam mengendalikan? Ya. Karena saat kenyamanan ini tidak tercapai, maka biasanya kekuatan yang harus dikeluarkan untuk mengontrol alat ini juga akan semakin besar. Ya, sepeda motor yang Harley ya, yang stangnya tinggi, kalau kamu bisa bandingkan dengan motor-motor yang tingginya itu sepinggang atau lebih tinggi sedikit lah, setinggi elbow ini, itu lebih kuat mana sih kita bisa menahan kekuatan? Sebetulnya tingginya yang se-elbow, sesiku. Itu kekuatan optimal yang bisa dikeluarkan oleh manusia segitu. Kalau lebih rendah, kekuatannya akan lebih rendah, atau lebih tinggi, sama juga kekuatannya akan lebih rendah juga. Makanya harus kita atur di mana posisi itu bisa nyaman oleh operator, terus juga saat nyaman maka kekuatan operator ini bisa meningkat, bisa naik, sehingga pengoperasiannya akan lebih bisa efektif. Efektif, nanti efisien juga akan mengikuti. Saat sudah efektif, efisien, maka bisa sehat, bisa aman, bisa bisa nyaman, efektif, nyaman, aman, sehat, efisien. Ini prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga, jika kita membutuhkan alat bantu lain, atau gini, bukan begitu. Sebisa mungkin tangan ini, waktu kita bekerja ya, tangan ini tidak melakukan gerakan menganggur. Menganggur itu delay atau diam. Ya, sebisa mungkin jangan. Tapi kalau contohnya pemegangan, sorry sebentar. Contohnya ya, kalau kita mau gergaji, kita mau cutting suatu objek, bisa kayu, bisa besi, bisa plastik. Sebisa mungkin satu tangan ini tidak memegang objeknya. Dia pekerjaannya itu hanya memegang. Karena pekerjaan memegang ini sebetulnya itu kegiatan yang tidak bermanfaat. Ya, tidak menghasilkan sesuatu. Nah, pekerjaan memegang ini itu harus digantikan. Digantikan dengan apa? Digantikan dengan alat bantu yang lain. Jadi benda kerjanya ini dipegang oleh alat bantu kerja. Bisa ragum,
Ya, bisa ragum, bisa klem, yang mungkin ada, kalau tahu ada ragum itu yang buat menjepit. Terus klem juga sama. Proses pemegangan benda kerja itu digantikan oleh ragum atau klem. Nah, ini sehingga tangan yang lain yang tadinya memegang benda kerja ini, dia bisa membantu tangan sebelahnya untuk bisa menyeimbangkan beban. Ya, menyeimbangkan beban. Contohnya kayak ini. Ini gergaji, sebetulnya desain gergaji yang paling bagus itu adalah desain gergaji yang ini. Karena tangan kanan memegang ini, tangan kiri itu menyeimbangkan bebannya di sini. Ya. Tangan kiri dan tangan kanan ini bekerja sama untuk membentuk akhirnya. Tangan kiri dan tangan kanan ini kerja sama. Tangan kirinya di sini, tangan kanan di sini atau sebaliknya. Yang ini sebetulnya tidak direkomendasikan karena bebannya itu hanya ada di sebelah tangan, hanya di sebelah tangan ini aja. Ya, tidak bisa dipegang ini kan, tidak bisa. Ini nggak bisa direkomendasikan. Kita bisa tambahkan ini perbaikan, redesign, bagaimana ini bisa diperbaiki supaya beban kerja dari tangannya bisa seimbang. Ini kan biasanya dipakai untuk besi, kalau ini dipakai untuk kayu atau plastik atau bahan yang lebih lunak. Ini biasanya lebih keras. Ini contohnya. Ya, supaya beban tangan kiri dan tangan kanan itu bisa seimbang. Nah, terus lagi, ini prinsip yang ketiga. Prinsip yang keempat, nah biasanya di mesin atau peralatan bergerak secara otomatis, itu pasti ada potensi yang namanya terjadinya insiden atau accident. Ya, makanya harus diberikan signal untuk kita lebih aware, kita lebih waspada. Nah, signal ini bisa dengan lampu indikator atau lampu indikator. Ini untuk peringatan bagi pekerja. Misalnya di sepeda motor itu kan banyak sekali lampunya. Kenapa digunakan kalau kita mau sen itu lampunya kelip di display speedometer itu. Betulnya itu peringatan supaya apa? Supaya kita aware bahwa kita sedang menggunakan lampu sen. Ya, kita sedang menggunakan lampu sen. Jangan sampai waktu kita sedang tidak menggunakan lampu sen, tetapi lampu sennya masih menyala, karena ini berbahaya untuk pengendara yang lain. Ya, padahal kita lagi lurus, tetapi lampu sen ke kanannya nyala. Jadi kan pengendara yang lain masih kurang, bisa jadi mereka menganggapnya kita akan belok nih. Itu bisa potensinya terjadi kecelakaan. Atau lampu jauh, lampu dim. Lampu dim juga sama. Mau di motor, mau di mobil juga sama. Itu pasti ada tanda peringatan itu. Ya, supaya kita sadar, kita sedang menggunakan lampu dim, lampu jauh. Lampu dim ini kan mengganggu sekali untuk pengendara yang dari arah depan kita ya. Pengendara yang berlawanan, itu mengganggu sekali. Ya, itu bisa terjadi potensi kecelakaan. Ini berdampak ke orang lain. Terus ada lagi yang dampaknya terhadap kita bagaimana? Jika suatu mesin ini mengalami abnormalitas, jadi ada abnormal. Kalau sepeda motor ada lampu yang warnanya merah, oranye, itu tandanya kalau dia nyala, wah ini mesin ini harus segera diservis, segera diperbaiki. Resikonya apa kalau nggak diperbaiki? Ini berbahaya buat saya. Jangan-jangan nanti waktu kita gunakan di tengah jalan mogok. Ya, jangan-jangan mogok nih. Atau ini, lampu indikator bensin. Biasanya kalau udah mau habis, itu klip-klipnya nyala ya. Klip. Nah, itu indikator untuk kita itu sadar, kita aware. Wah, ini bensinnya sudah mau habis nih. Saya harus ngapain kalau begitu? Nah, lampu indikator ini mengindikasikan kita harus mengambil keputusan apa. Apakah ada kondisi yang tidak wajar? Nah, kalau ada kondisi yang tidak wajar, berarti harus dilakukan tindakan preventif apa? Tindakan pencegahannya apa? Ini bisa dengan lampu indikator. Kalau di pabrik-pabrik, biasanya dengan lampu hazard ya. Kalau ada stop line, ada proses produksi yang berhenti, itu dia nyala lampunya. Oh, ini ada masalah nih. Ada masalah nih di proses ini yang kecil. Nah, gitu. Dengar, di sini besar.
Terus ada lagi prinsip yang kelima. Kalau tadi kita menggunakan display, speedometer itu kan suatu display, smartphone kita itu kan juga suatu display. Nah, maka gunakan tampilan informasi yang tepat. Maksudnya tepat itu apa? Kita bisa mengeliminasi terjadinya kesalahan pembacaan. Kenapa bisa ada kesalahan pembacaan? Jangan kita masukkan tampilan display itu yang multitafsir. Maksudnya multitafsir, kita bisa menafsirkan, kita bisa punya pandangan yang berbeda dari informasi itu, dari tampilan informasinya. Contohnya gini, ya, di beberapa kendaraan yang dulu ya, kalau speedometer itu biasanya bentuknya jarum. Mungkin sekarang masih ada beberapa yang jarum. Ini speedometer 20, 40, 60, 80, 100. Nah, tampilan informasi yang seperti ini sebetulnya multitafsir. Karena gini, waktu jarumnya ada di sini, ini sebetulnya angkanya berapa sih? Ada yang bilang ini 45, ada yang bilang ini 50, ada yang bilang ini 49, ada yang bilang ini 51. Banyak sekali. Banyak sekali tafsiran. Gitu. Banyak sekali perbedaan pembacaan. Ya. Padahal misalnya kalau di beberapa jalan tol itu kan ada aturannya maksimal 100 km per jam, maksimal 50 km per jam. Nah, kalau begini kita nggak pasti. Mungkin kalau kecepatan nggak terlalu berdampak ya, tetapi kalau udah masuk ke mesin industri, mesin pabrik, di mana dia punya tingkat sensitivitas yang tinggi, misalnya tekanan aja, ada tekanan udara itu tidak boleh melebihi 100 psi. Tapi kalau bentuknya jarum kita bisa bingung, ya. Kita bisa bingung ini ada berapa, ini sedang ada di mana. Ini bisa terjadi kesalahan pembacaan. Makanya banyak beberapa instrumen display ya, itu diganti dengan informasi yang lebih mudah dibaca. Kalau tadinya begini, sekarang kenapa nggak angka aja? Ya, kita nggak perlu repot-repot membaca ini. Sudah ditampilkan langsung angkanya. Termometer ya, termometer dulu itu masih pakai raksa. Nah, masih bentuknya begini, dia kalau naik. Nah, ini kan bisa terjadi kesalahan pembacaan ya. Aduh, ini berapa nih? Angkanya di sini nih. Orang yang satu bilang 35, orang yang satu bilang 38, orang yang satu bilang 39. Kalau zaman sekarang pakai begini, di kondisi sekarang ini bahaya nih. Ya, bahaya nih. Karena kalau di termogan, kalau kita misalnya mau masuk ke satu tempat, mau belanja gitu ya, ke supermarket, kita dicek suhunya. Masih pakai termometer begini. Kemungkinan terjadinya kesalahan pembacaan itu kan tinggi sekali. Slip 1 derajat aja itu udah jadi bahaya ya buat manusia kan. Kita demam aja itu naik 1 derajat rasanya bukan main gitu. Naik 1 derajat yang harusnya rata-rata di 37 plus minus setengah derajat, ini naik di 38,5 atau 39. Itu rasanya udah menggigil luar biasa itu. Udah sangat tidak nyaman. Gitu. Kalau sekarang kondisi lagi saat ini, wah ini Bapak 39 nih. Bapak pakai nih. Itu bahaya tuh. Padahal cuma karena kesalahan pembacaan. Gitu. Selain itu juga waktu kita membaca informasi ini, ya sebetulnya juga kita sedang mengeluarkan energi. Ya, membaca itu mengeluarkan energi, menafsirkan itu mengeluarkan energi. Membaca ini itu mengeluarkan energi. Saya harus analisis dulu, ini ada di angka berapa ya? Kalau ini kan nggak perlu, 20 sudah dapat hasilnya. Kalau ini harus dianalisis lagi, ini di angka berapa? Ya. Semakin sulit instrumen ini dibaca, maka akan mempengaruhi juga kemampuan baca. Terus mempengaruhi juga efisiensi dari operatornya. Gitu. Pengkodean terbaik yang saat ini dipakai itu bisa menggunakan warna. Warna ini dipakai untuk traffic light, merah, kuning, hijau. Ada beberapa yang wajib itu kan merah dan hijaunya. Ya. Kalau kuning itu sebetulnya nggak wajib, tapi bisa ditambahkan untuk meningkatkan awareness ke pengguna jalan, pengguna kendaraan. Kalau merah dengan hijau itu kan karena kontras, jadi kelihatan bedanya. Itu bisa dengan warna. Biasanya warna merah indikasinya itu hati-hati, berbahaya, apalagi
membutuhkan kewaspadaan warna-warna merah, warna merah darah, warna blood. Kalau hijau itu kondisi aman, kondisi terkendali, itu biasanya menggunakan warna hijau. Hanya warna merah berhenti, warna hijau itu jalan. Gitu ya, bisa dengan warna. Bisa juga dengan alfanumerik. Alfanumerik itu huruf dan angka. Contohnya ini ya, ini langsung dengan angka. Bisa dengan huruf, nanti juga bisa ditambahkan. Atau bentuk geometri. Ini contohnya indikator bensin. Ya, masih ada sih beberapa kendaraan yang masih indikatornya itu menggunakan jarum. Jarum, ini empty, ini F, ini full. Sekarang ada yang sudah diganti dengan bar. Misalnya 1 bar, 2 bar, 3 bar, ini empty, ini full. Ini lebih baik yang ini. Cara bahasanya lebih mudah. Kalau dalam satu tangki full itu dibagi jadi 4 bar, misalnya ini mati. Oh, berarti bensin saya tersisa 3/4 tangki. Oh, mati lagi. Berarti bensin saya tersisa 2/4 tangki. Oh, tinggal 1/4 nih. Ini klik-klik, wah berarti sudah mau habis. Ya, ini jauh lebih baik dengan gambar geometri dibandingkan dengan yang bentuk jarum-jarum itu. Ya, kita bisa ganti bentuk-bentuk jarum menjadi bentuk yang tadi. Ya, ini prinsip yang kelima. Terus ada lagi, ini lanjutan dari prinsip yang ini ya, keempat. Kalau memang prinsip yang keempat, lampu indikator masih belum cukup efektif, maka bisa kita tambahkan sinyal akustiknya. Sinyal akustik itu sinyal suara. Kita bisa tambahkan sinyal suaranya. Contohnya, kalau zaman dulu sekali, sebetulnya itu sangat efektif sekali penggunaannya. Lampu sen. Ya, lampu sen. Lampu sen di motor-motor dulu itu bunyi. Kalau kita pakai dia bunyi. Tut, 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 tut. Di sepeda motor ya, itu bunyi. Tapi entah kenapa, akhirnya dihilangkan. Padahal kalau dari tingkat keamanan berkendara itu sangat baik sekali. Menghindari terjadinya itu. Kita tidak menggunakan, tetapi masih beroperasi lampu sennya. Itu digunakan untuk itu, terjadinya kesalahan di dalam pengoperasian. Padahal kita udah nggak pakai, tetapi lampunya masih nyala. Ada bunyinya. Gitu. Kalau sen kan nggak digunakan sering-sering ya, makanya harusnya nggak ada masalah kalau dia bunyi. Itu sangat sangat baik sebetulnya, tetapi entah kenapa itu dihilangkan. Atau di mobil kalau kita mau mundur, biasanya ada bunyinya. Ya, kalau kita masuk ke gigi R, itu bunyi itu. Gitu. Itu untuk kita aware. Kalau dikasih lampunya nggak ngeh, dikasih lampunya masih kurang sadar, tambahkan sinyal akustiknya, sinyal suaranya. Karena biasanya kalau sinyal suara itu kan tanpa kita harus mencari sumber suaranya, itu sudah terdengar. Ya, dia bisa terdengar kemana saja. Kalau lampu, kita harus fokuskan dulu pandangannya ke lampu. Kalau tadi ada lampu indikator, kita harus lihat dulu ke lampu indikatornya. Kalau kita nggak lihat ke lampu indikator, maka kita nggak bisa tahu bahwa lampu indikatornya sedang menyala. Tapi kalau sinyal akustik, sinyal suara, kita tidak perlu melihat kemana-mana, kita akan terdengar langsung. Akan lebih baik memang sinyal akustik. Tapi lebih baik lagi jika digabungkan. Ada sinyal lampu indikator, ada lagi sinyal suara, sinyal akustik. Gitu ya. Ini banyak sekali dipakai nih di berbagai macam peralatan. Gitu. Ini yang keenam. Terus ada lagi yang ketujuh, untuk mesin-mesin, untuk peralatan kerja, peralatan alat bantu aktivitas, itu sebaiknya kita bisa gunakan bentuk, tekstur, atau pengkodaan ukuran untuk kita bisa memudahkan identifikasi. Misalnya pensil ya. Pensil itu, tapi sekarang belum ya. Sekarang belum ada ya. Oh ya. Radio tape. Ya, kalau radio tape itu kan kalau yang ada apa namanya, kalau ini radionya, di sini ada tombol volume, ini tombol tuning. Ini digunakan ukuran yang berbeda supaya kita bisa tahu, saya sedang menekan ini tombol volume,
atau ini tombol tuning radio. Ya, digunakan ukuran yang berbeda untuk klasifikasi, untuk bisa diidentifikasi langsung oleh penggunanya. Saya sedang menggunakan saya sudah menggunakan gunakan ukuran yang berbeda untuk kita bisa identifikasi. Ya, atau banyak sekali sih alat-alat yang bisa digunakan perbedaan ukurannya. Ini untuk kita bisa secara efisien. Saya sedang mengoperasikan, saya sedang mengendalikan ini tombol apa. Gitu. Ya, ini yang nomor 7. Terus yang 8, gunakan ukuran-ukuran panel kontrol itu yang sesuai. Jadi ukuran ini akan berpengaruh sekali terhadap kemampuan penggunanya untuk melihat. Ya, kalau terlalu kecil pasti nggak akan nyaman. Ya, kalau terlalu kecil atau terlalu besar pun tidak akan nyaman. Ya, ada satu ukuran tertentu yang memang ini nyaman, ini untuk kita lihat. Saat dia merasa nyaman untuk melihat, maka tanggap dia terhadap informasi yang disajikan di layar itu, di ukuran panel itu akan semakin tinggi juga. Semakin dia bisa mengontrol, dia bisa mengambil keputusan secara cepat. Ya, gitu. Nah, yang terakhir ini tentang kesesuaian. Jadi ada kesesuaian antara panel kendali dan tampilan atau display-nya. Ya, adanya kesesuaian antara panel kendali dengan tampilan atau display. Jadi jangan sampai informasi yang disampaikan oleh panel kendali atau tampilan ini tidak sesuai dengan kondisi yang aslinya. Ya, misalnya tadi itu indikator bensin. Kalau ini separuh, ya, kalau ini separuh, maka ini harus betul kondisinya. Kalau ini ada di separuh, kondisi aktualnya itu memang harus betul bahwa dia ada di separuh tangki. Jangan sampai nanti perkiraan manusianya ini salah akibat antara informasi yang disampaikan di sini dengan kejadiannya itu tidak sesuai. Tidak sesuai karena berhubungan nanti dengan umpan balik dari penggunanya. Ternyata masih ada di separuh nih. Artinya kalau di separuh tangki saya bisa perkirakan jarak yang bisa saya tempuh ini berapa jauh lagi. Jarak yang ditempuh ini bisa berapa jauh lagi. Gitu. Kalau keliru kan nanti tidak sesuai ekspektasi. Saya memperkirakan 50 km lagi, tetapi nggak sesuai karena kejadian yang sebetulnya ini tidak di setengah tangki, tetapi hanya di seperempat tangki. Waktu saya bilang sisa 50 km lagi, ternyata hanya 25 km. Nah, ini bisa berbahaya. Berarti operator ini dia nggak bisa mengetahui fungsi apakah alat ini bekerja dengan semestinya atau tidak. Gitu. Nah, ini tambahan dari pertemuan kemarin. Jadi ada di dalam kita merancang mesin dan peralatan, itu pertama dikombinasikan beberapa fungsi dalam satu alat, terus yang kedua lokasi dari perangkat ini harus sesuai dengan kenyamanan sehingga kekuatan operator ini bisa diimprove, bisa ditingkatkan, bisa diperbaiki. Yang ketiga, jika ada pekerjaan untuk memegang benda kerja, maka sebaiknya diberikan alat bantu pemegangan. Ya, alat bantu pemegangan. Terus yang keempat, gunakan lampu indikator untuk kita bisa lebih aware, kita bisa lebih waspada. Lampu indikator ini bisa ditambahkan juga dengan sinyal akustik, sinyal suara. Ya. Nomor 5, ini saat kita mau menampilkan informasi, maka tampilkan informasi yang tepat. Jangan tampilkan informasi yang bisa mengakibatkan pembacaan yang berbeda, atau multitafsir. Bisa dengan warna, bisa dengan huruf dan angka, bisa dengan bentuk atau gambar geometrik. Terus yang ketujuh, bisa juga untuk pembeda itu diberikan bentuk, tekstur, atau pengkodean ukuran. Ya.
Misalnya 1, 2, 3, 4, satu itu untuk apa, berikan bentuk atau tekstur atau ukuran yang berbeda dengan yang lain. Jadi kita bisa tahu kita sedang mengontrol apa. Gitu. Nomor 8 juga ukuran kontrol panelnya harus sesuai supaya tingkat pembacaannya tetap nyaman, supaya tetap performance pembacaannya juga tetap baik. 9, kesesuaian antara panel kendali dan tampilan. Jadi apa yang ditampilkan oleh panel kendali itu harus mencerminkan kondisi yang memang terjadi. Ya, ini 9 prinsipnya tambahan. Oke, sudah habis. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau menanggapi atau apa? Sekalian minta izin untuk isi itu ya, isi nama dan NIM di kolom chat untuk presensi. Di grup itu ada tugas. Ini tugas persiapan untuk program penalaran. Nanti program penalaran itu kurang lebih akan mirip dengan tugas yang saya berikan. Niatnya sih ini sebagai outcome dari hasil pembelajaran ergonomi ini. Ya, nanti akan ada mencari sebuah kasus di mana masalah ya, ada masalah untuk memperbaiki, boleh itu rancangan alat, boleh itu perbaikan, boleh yang belum ada, boleh yang perbaikan. Nanti kita coba rancang bagaimana sih bentuk yang baiknya seperti apa. Kalau ada masalah misalnya di kebun, gunting untuk memotong dahan ranting yang tidak nyaman, maka kita bisa usulkan, oh gunting itu harusnya bentuknya seperti apa sih yang nyaman dipakai, atau alat-alat bantu yang lain lah. Itu kurang lebih sama ya dengan apa yang kita kerjakan di tugas itu. Tinggal nanti dihubungkan aja dengan permasalahan yang terjadi. Diberikan waktu 4 hari ya, kalau nggak salah. Nanti Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, ya hari Senin lah. Hari Senin bisa dikumpulkan. Ya, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, hari Minggu. Minggu, Senin dikumpulkan bisa. Kita akan lihat. Ada yang mau bertanya? Sudah pertemuan ke-5, besok pertemuan ke-6. Ya masih lumayan lah. Tetap semangat. Baik, kalau sudah isi daftar presensi dan tidak ada yang mau ditanyakan, terima kasih untuk kehadirannya pagi ini. Kita lanjutkan lagi besok ya. Terima kasih semua. Boleh keluar dari meeting. Iya, sama-sama. Iya. Iya.